Shalom sobat. Sobat, mari kita merenungkan Injil Matius pasal 14. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca ayat 1 sampai 12 menceritakan Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Nah, jadi sobat, ada beberapa poin penting yang kita pelajari ya. Yang pertama kita bisa pelajari tentang Yohanes Pembaptis, di mana dia menegur Herodes, yaitu raja wilayah, agar jangan melakukan dosa, yaitu mengambil istri dari saudaranya. Tetapi ternyata perbuatan baik yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis memiliki konsekuensi, sehingga ia dipenjara dan akhirnya dipenggal. Nah, jadi yang bisa kita renungkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan mungkin saja atau bisa saja ada konsekuensinya. Nah, tetapi marilah kita tetap melakukan perbuatan baik seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di mana Herodes itu tidak mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus, belum mengenal sepenuhnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dia hanya mendengar saja. Nah, sobat ya, dan Herodes itu adalah orang yang serakah, di mana istri saudaranya pun diambilnya. Nah, dan menambah lagi dosanya dengan membunuh Yohanes Pembaptis, padahal dia sudah berdosa, seharusnya dia berubah sobat ya, tetapi karena dia bersumpah, dia menambah dosanya dengan membunuh Yohanes Pembaptis. Kemudian kita bisa belajar tentang Herodias, di mana Herodes pun adalah wanita yang tidak baik, karena dia sudah punya suaminya. Mengapa dia masih mau lagi menikah dengan Herodes, raja wilayah? Dan dia pun menghasut anaknya agar meminta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Nah, itu kan perbuatan yang menambah dosa sobat ya. Sudah dia itu berselingkuh, nah ataupun ingin menikah dengan pria lain padahal dia sudah bersuami. Nah, kemudian tambah lagi dosanya, dia menghasut anaknya sehingga anaknya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dan anak dari Herodes pun ini salah. Dia tidak bisa memikirkan mana yang baik, mana yang jahat. Malahan dia malah bisa terhasut oleh permintaan ibunya, yaitu apa? Meminta kepala Yohanes Pembaptis. Berarti apa? Dia pun termasuk dari orang yang memikirkan hal-hal yang buruk, tidak tahu mana yang baik dan tidak bisa menolak mana yang jahat. Nah, itu yang bisa saya pelajari sobat ya. Jadi apa? Mari kita seperti Yohanes Pembaptis yang tetap memberitahukan mana yang benar, mana yang baik, walaupun ada konsekuensinya. Dan jangan seperti Herodes yang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dia menambah dosanya dengan mengambil istri saudaranya dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan jangan juga seperti Herodias, di mana dia sudah punya suami, tetapi dia tetap mau menikah dengan pria lain dan mau menghasut anaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dan jangan seperti anak dari Herodias, di mana anaknya ini tidak bisa menimbang mana yang baik, mana yang jahat.
sehingga meminta kepada Yohanes Pembaptis. Sobat ya, mohon maaf salah kata ya. Selanjutnya saya baca ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, video selanjutnya saksikan. Oke sobat, terima kasih. Shalom.